Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Handayani. Saya mahasiswi jurusan Teknik Industri di Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Saya akan mempresentasikan tugas akhir Bahasa Indonesia, yaitu bab 1, proposal penelitian. Di sini saya mengambil judul penelitian, identifikasi pengaruh dan faktor-faktor dari gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja dan produktivitas kerja karyawan di perusahaan. Dimulai dari latar belakang. Dari sini dapat kita pahami bahwa gaya kepemimpinan merupakan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya guna menyatukan tujuan organisasi dengan karyawan demi mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin perusahaan sangat mempengaruhi suasana dan motivasi kerja bagi para karyawannya. Contoh gaya kepemimpinan yang paling sederhana, yang paling sering kita jumpai atau paling sering kita lihat adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada orang. Yang dimaksud gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas adalah gaya kepemimpinan yang cenderung tegas, mengutamakan penyelesaian tugas, dan melakukan pengawasan ketat. Sedangkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada orang atau karyawan biasanya lebih mengutamakan rasa simpatik dan adanya rasa timbal balik antara karyawan dengan pemimpinnya. Dan juga si pemimpin ini akan lebih memiliki rasa menghargai dan mendengarkan perasaan karyawannya. Dari dua contoh sederhana tersebut, kita dapat memahami bahwa gaya kepemimpinan efektif yang dapat menciptakan motivasi kerja karyawan adalah gaya kepemimpinan dengan berorientasi pada orang atau pada karyawan. Karena dengan menggunakan gaya kepemimpinan seperti ini akan membuat karyawan atau pegawai merasa diperhatikan dan dihargai, sehingga motivasi kerja dari karyawan tersebut dapat meningkat dan juga membuat suasana lingkungan kerja terasa lebih nyaman. Seperti yang kita ketahui bahwa keberlangsungan hidup suatu perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh motivasi dan produktivitas kerja dari karyawan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap pemimpin yang baik, benar, efektif, handal, dan sebagainya, agar dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap karyawannya. Sehingga karyawan di perusahaan tersebut juga akan memberikan timbal balik yang positif pula terhadap perusahaan. Dalam menjadi pemimpin yang akan memberikan pengaruh positif terhadap karyawannya, seorang pemimpin juga perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang ada dalam produktivitas. Karena selain gaya kepemimpinan yang berpengaruh terhadap motivasi kerja, penulis di sini juga mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di suatu perusahaan. Faktor-faktor yang digunakan dalam produktivitas menurut Mangkunegara adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, kerjasama, tanggung jawab, dan juga inisiatif. Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat dinilai melalui keefektifan dan keefisiensian suatu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai. Kemudian, kuantitas kerja. Kuantitas kerja itu sendiri adalah hasil kerja yang dicapai atau dihasilkan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian ada kerjasama. Kerjasama itu dapat diartikan saat karyawan mampu berpartisipasi dengan karyawan lainnya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran karyawan dalam menerima dan melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir ada inisiatif. Inisiatif adalah kemampuan karyawan dalam membuat keputusan yang baik tanpa diberi pengarahan sebelumnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap motivasi dan produktivitas kerja karyawan di suatu perusahaan. Yang kedua,
Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di suatu perusahaan? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan di suatu perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di suatu perusahaan. Dan yang terakhir, ada manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini. Yang pertama, kita dapat memahami bagaimana pentingnya peran dan posisi seorang pemimpin dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Kemudian, kita juga dapat mengerti bagaimana cara agar dapat menjadi pemimpin yang handal dan bisa mengelola perusahaan dengan baik. Dan yang terakhir, kita juga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap motivasi kerja dan produktivitas kerja karyawan. Di sini ada sedikit gambaran bagaimana bab 1 proposal penelitian yang saya buat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan penulisan kata serta pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.